Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Evan Arya Suta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi. Kalau teman-teman saya tadi membahas eksekutif dan legislatif, di sini saya akan membahas tentang yudikatif. Dalam menjalankan sebuah sistem bernegara, ada beberapa stakeholder yang terlibat, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif menjalankan tugas sebagai pengawal jalannya undang-undang dan aturan negara. Yudikatif juga harus bersinergi dengan lembaga legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Lalu apakah pengertian yudikatif itu sendiri? Pengertian yudikatif, lembaga yang secara umum itu memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan sejarah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia melalui sejarah panjang sejak tahun 1945. Awalnya Indonesia hanya ada 2 lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum reformasi, lembaga tertinggi menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Dan untuk lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejajar terdiri dari tugas dan wewenang DPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung. Dengan kata lain, lembaga yudikatif hanya terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang 1945 diamandemen 4 kali, yakni pada tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Dan susunan lembaga tinggi negara berubah. DPA sebagai lembaga penasihat presiden dihapuskan. Kemudian dimunculkan beberapa lembaga baru. Lembaga baru tersebut adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah untuk lembaga legislatif. Selain itu, tugas lembaga yudikatif juga mempunyai lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara yang mengawasi kinerja hakim di peradilan Indonesia. Selanjutnya adalah wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki wewenang yang berbeda setelah masa Orde Baru. Di masa reformasi lebih bersifat independen, yaitu memiliki wewenang pemeriksaan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Karena lembaga-lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan berkedudukan sama. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan permasalahan yang semakin pelik di era reformasi ini juga banyak terbentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk ikut membantu kinerja dari lembaga yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu lembaga yudikatif dan lembaga tersebut diharapkan bisa membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, lembaga yudikatif yang ada di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pertama, saya akan menjelaskan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung diketuai oleh seorang hakim agung. Untuk periode 2017 sampai 2020, Mahkamah Agung diketuai oleh Muhammad Hatta Ali yang juga menjabat sebagai hakim agung. Wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A ayat 1 antara lain, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Undang-Undang pasal 24A ayat 2, 3, 4, 5 mengatur tentang Hakim Agung dan
seluruh jajaran Mahkamah Agung. Bunyi dari undang-undang tersebut antara lain, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan. Selanjutnya, rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Lalu fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang. Yang pertama adalah fungsi peradilan, kedua fungsi pengawasan, ketiga fungsi pengaturan, keempat fungsi memberi nasihat, kelima fungsi administrasi. Lalu kita masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi dari oknum yang menunggangi kepentingan tertentu. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Pasal 24C ayat 1 sampai ayat 6 adalah sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam strukturnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. 3 hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 lainnya diajukan oleh Presiden. Sedangkan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Selain itu, pasal 24C ayat 5 dan ayat 6 juga mengatur tentang jabatan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif selanjutnya adalah Komisi Yudisial, yaitu salah satu komponen tugas lembaga yudikatif yang bersifat independen, bebas dari pengaruh kewenangan lembaga lain. Lembaga ini terbentuk setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk memasukkan unsur masyarakat dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan pemberhentian hakim. Hal ini juga menjaga kenetralan dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hukum. Sementara tugas dan wewenang Komisi Yudisial tercantum dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Yang pertama, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, 24B juga mengatur tentang keanggotaan Komisi Yudisial pada ayat 2, 3, dan 4 dengan rumusan sebagai berikut. Anggota Komisi Yudisial harus berpengetahuan dan berpengalaman di bidang hukum dengan integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Berbeda dengan komisi yudikatif lain, Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuasaan yudikatif. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial secara singkat hanya bersifat untuk memilih dan mengawasi kinerja hakim.
Misalnya, hakim yang tidak menaati kode etik dengan sikapnya, misalnya berkompromi dengan orang yang disidang. Komisi yudisial berhak menegur dan menjatuhkan sanksi. Adapun pihak yang berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung dan Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha. Dan yang terakhir adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain 3 lembaga yudikatif itu, tentu saat ini ada jumlah lembaga yang membantu untuk memantau dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga lain yang bertujuan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.